listen. 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. Oke teman-teman, ini jam 14.13 masih di Terminal Magelang. Tadi habis dari sini masjid enak, banyak yang lesehan juga di situ, banyak yang istirahat. Nah ini saya mau lanjut lagi. Tadinya mau lanjut perjalanan, cuma barusan ngecek-ngecek hotel ada yang murah, jadi nginep dulu deh di sini. Tadi dapat hotel penginapan 120 di pusat kota. Kita ke pusat kota aja yuk. Bisa naik angkot nomor 4. Ini kok nggak salah nih. Itu juga ada nomor 4. Nah jadi ini tuh letak masjidnya di, ini masjid letaknya di belakang. Pokoknya masuk dulu ke dalam terminal, nanti belok ke kanan arah belakang. Nah saya mau beli air dulu nih. Di sini ada warung juga ternyata, baru tahu saya. Agak ngumpet ya warungnya. Nah kita cari angkot nomor 4 ke kota. Penginapannya nggak jauh dari X stasiun Magelang sih. Ini nomor 4 nih harusnya ini. Nah nih lewat alun-alun tuh. Tujuannya mana? Mau ke Boton. Kalau yang jempol itu apa Pak? Oh pelajar ya? Pelajar ya. Gratis apa? Gratis ya. Ini sumber waras tujuan Jogja dan Semarang, sama ini ada bus EK Surabaya Bandung. Ini Surabaya aneh. Selamat datang saya ucapkan di Kota Magelang. Kota yang belum lama ini memiliki branding baru, yaitu The Heart of Java atau jantungnya Pulau Jawa. Jika dilihat dari Google Maps, memang kota ini berada di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Bahkan Magelang juga dikenal sebagai paku buminya Tanah Jawa. Nah, untuk letak paku buminya berada di atas Gunung Tidar. Rencananya besok pagi saya akan trekking ke sana. Nah, bicara soal angkot, kalau menurut saya angkot di kota Magelang lebih unggul dibandingkan angkot di kota Salatiga. Yang bikin unggul itu ada di media promosinya. Angkot-angkot di kota Magelang ini sudah memiliki website khusus untuk mengetahui rute-rute angkotnya secara detail. Jadi kita penumpang awam gak akan kebingungan lagi. Untuk mengetahui rute angkot di kota Magelang, kalian bisa buka Instagram, terus cari akun Terminal Magersari. Nanti di biografinya ada link, kalian klik aja linknya dan nanti akan muncul rute-rute angkotnya. Bahkan di beberapa halte juga saya perhatiin, itu tuh ditulis rute-rute angkot yang melewati halte tersebut beserta jalan-jalan yang dilaluinya. Stasiun Magelang. Oke teman-teman, nih jam 14.36. Tadi ongkosnya 5.000. Kita lanjut jalan kaki ke penginapannya, paling 600 meter lah dari sini. Oh ya, ini bekas stasiun Magelang. Dulu saya pernah kesini juga nih, naik bis Rezeki Baru. Dia berhenti di sini, terus lanjut ke mana namanya, Jogja, naik shuttle di transit. Oh, bisa lewat sini. Ada gang kecil. Nah, jadi di atas ini tuh ada kanal irigasi bekas peninggalan Belanda. Keren dah. Ini ada tong sampah. Banyak sampahnya, berarti banyak orang yang lewat sini. Pagi kali ya, jogging gitu, pada jogging kali. Oh, bisa juga lewat sini ya. Oh, bisa tuh ada tangga. Magelang
Kota 1000 bunga. Kita balik lagi yuk. Besok pagi aja deh jalan-jalan. Saya mau tidur ngantuk. Seumur-umur baru kali ini sih saya nginep di kota Magelang. Beberapa waktu lalu pernah singgah di sini tapi cuma sebentar aja. Itu pas dari Nepal Van Java. Terus saya ngeliat kota Magelang ini tuh kayaknya kotanya asik gitu ya buat pejalan kaki. Banyak pedestrian yang bagus. Akhirnya kesampaian juga nih nginep di sini. Oh, ini penginapannya di sebelah kiri. Namanya JP Homestay. Kamar nomor 10 teman-teman. Ini luas banget BTW. Wih, 120 termasuk murah. Tadi saya tanya bapaknya, katanya harga aslinya 250. Terus saya pesan lewat Agoda BTW. Sebenarnya saya jarang pesan lewat Agoda ya, karena agak rentan sebenarnya Agoda tuh. Jadi kalau kalian mau pesan lewat Agoda, pokoknya pastiin reviewnya tuh benar-benar nggak ada masalah sama aplikasinya. Gitu. Soalnya kebanyakan kalau Agoda tuh miskomunikasi. Ini ada toiletnya, ada air panasnya juga, ada TV, ada AC, toiletnya lebar, ada kaca, ada lemari, dapat handuk. Nah, ini baru sangat recommended dengan harga 120.000. Bahkan 150-200.000 juga masih oke sih ini. Kita dapat air panas, dapat TV, AC, selimut, handuk, bahkan dapat 2 air mineral. Gokil. Dan ini nggak dikenakan biaya tambahan sepeser pun ya teman-teman. Gak ngerti lagi sih Agoda itu dia ngambil untungnya gimana ya. Agoda ini kalau di dunia perojolan ibarat kata dia Maxim lah. Sekitar jam 4 sore saya keluar buat cari makan. Kebetulan gak jauh dari penginapan ini ada yang jual sate ayam. Lokasinya persis di depan gapura Universitas Tidar. Oke teman-teman, sekian dulu untuk hari ini dan sampai jumpa di hari berikutnya ya. Ya, oke, teman-teman, sekarang ini hari Minggu tanggal 19 April 2026 jam setengah 6 pagi. Saya berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Tepatnya di ini. Ini dia penginapannya. Dari luar emang kelihatan biasa aja ya. Maksudnya dari luar tuh kelihatan kecil, cuma dalamnya dia luas banget sampai ke belakang-belakang tuh banyak banget kos-kosannya. Kosan putri emang. Saya nggak tahu kok ini kosan putri soalnya di Google Maps nggak ada keterangannya. Jadi gimana ya? Kadang tuh saya kurang suka nginep di kos-kosan. Jadi kerasa asing sih kita kalau nginep di kos-kosan tuh. Karena kita kan selesai orang baru ya, apalagi cuma nginep 1 hari 2 hari. Dan ini ada GO, Ganesha Operation. Jadi lokasinya nih di Magelang Utara. Enak sih, strategis soalnya dekat kampus Universitas Tidar. Jadi banyak yang jual makanan, banyak yang jual ya jajan-jajanan di sekeliling sini. Untuk warung terdekat ada di sebelah sini. Kayak 24 jam. Ini dia masih buka. Dan rencananya saya mau jalan-jalan pagi aja teman-teman. Sampai nanti sekitar ya jam 9, jam 10-an lah balik lagi ke penginapan. Untuk pagi ini suhu udaranya 22 derajat Celcius, nggak terlalu dingin. Ketinggiannya 380 mdpl. Nah ini saya mau jalan kaki ke arah kanal irigasi yang kemarin kita lewatin itu. Kira-kira enakan mana ya? Magelang sama Salatiga. Kalau suhu sih sama aja ya, suhu udara nggak begitu dingin. Di Magelang ini ada beberapa penginapan murah ya, yang 100 ribuan juga masih ada. Sebenarnya saya mau nginep di salah satu tempat yang saya incer-incer waktu itu, namanya Hotel Wijaya. Itu juga harganya murah, 100 ribu dengan nuansa klasik. Tapi akhirnya saya nginep di JP itu teman-teman, karena kelihatannya tempatnya lebih enak sih. Oh ya, belok kanan. Ini saya sambil buka Google Maps sih, takut nyasar. Nah itu dia, di atas itu teman-teman. Kita lihat hari ini habis berapa langkah. Ini udah 394 langkah. Kita coba lihat sampai nanti berapa langkah nih.
Oke, ini kita naik ke kanal irigasinya. Bisa dibilang ini salah satu spot yang saya suka di Kota Magelang. Di Salatiga gak ada soalnya spot yang saya suka di Magelang. Spot-spot kanal irigasi gini menarik banget sih. Kita coba jalan sana dulu ya. Ya walaupun airnya gak sejernih Magelang, gak sejernih Salatiga, tapi oke lah, bersih, nggak ada sampah. Nah itu kalau ke arah sana, ke arah sana itu ke arah Jalan Lingkar, bisa tembus ke Jogja juga. Nah terus kalau lurus itu ke arah Bawen, Semarang. Nah ini di atas ada landmark Magelang Kota Seribu Bunga yang sering kalian lihat kalau dari arah sana tuh, dari arah Jalan Lingkar, dari arah Jogja lebih tepatnya. Ini dia, gak kelihatan ya. Jadi Magelang ini bisa dibilang tuh titik tengahnya Pulau Jawa. Oh ya, saya nanti mau ke Gunung Tidar juga. Gunung Tidar itu adalah titik tengah Pulau Jawa dan konon katanya di situ ada paku buminya Pulau Jawa. Walaupun secara spesifik sebenarnya bukan di Gunung Tidar sih, di daerah Wonosobo titik tengahnya tuh. Cuma mungkin kayak simbol aja kali ya di Gunung Tidar tuh. Nah itu di sebelah kiri kelihatan bukit-bukit. Ah itu gunung ini kali ya. Oh iya, itu Gunung Sumbing di sebelah kiri. Cuma ketutupan awan. Oh ini ada ininya teman-teman. Angka-angkanya ini kayak buat langkah deh, patokan langkah. Atau ini meter, 1 meter, 2 meter, 3 meter ya. Kayak patok buat penanda aja. Saya kira tuh di atas ini nggak ada jalanan ya. Soalnya kan saya sering lihat daerah ini dari bawah sana aja. Kelihatannya cuma daerah biasa dan saya nggak pernah lihat orang jalan sih di sini. Selama naik bus ya lewat sini tuh nggak pernah lihat orang jalan di sini. Kayaknya toilet tapi nggak ada jembatannya. Mungkin lewat situ kali. Asik banget ya. Ada jembatan juga, sama ada ini apa ya? Kayak alarm, kayak sirine gitu. Mungkin buat penanda buka puasa atau apa. Nah ini ada jalan buat ke jalan raya. Yoi, ini jalan lintas. Oh ini ada bus Magelang Sukorejo. Ke arah mana dia ya? Oh ke arah Sukorejo deng. Saya udah pernah dulu naik ke Sukorejo tapi yang BSM kalau nggak salah namanya. Ini juga bersih banget nih, bersih terus rapih gitu. Ayo kita jalan lewat ini aja deh. Karena kalau jalan raya berisik suara kendaraannya. Jadi Magelang ini tuh bisa dibilang salah satu kota tertua juga di Indonesia. Udah ada dari tahun 907, yang itu artinya udah 1000 tahun usianya. Dan dahulu Magelang ini sering disediakan oleh kolonial Belanda buat tempat persinggahan. Karena di sini kan dikelilingi gunung-gunung ya. Bisa dibilang Magelang ini salah satu kota yang sangat strategis karena dia berada di lintasan antara Jogja dan Semarang. Jadi sebagian orang-orang yang mau liburan ke Jogja itu pasti dia lewat Magelang. Oh ternyata sampai sini aja teman-teman untuk jalanannya. Jadi kita harus turun lagi. Sebenarnya bisa sih lurus tuh. Bisa lurus. Cuma ya agak beresiko sih. Cuma tuh ada orang yang lurus. Ini perkampungan. Di sini rumah-rumahnya pakai genteng ya rata-rata. Nah ini ada akses jembatan buat warga lokal. Gelar bangku lipat di sini sambil ngopi gitu kan. Pagi-pagi sambil berjemur. Buset nikmat banget sih. Nanti kalau udah agak cerahan dikit saya mau nerbangin drone. Cakep banget, ada jembatan terus ada bangku-bangku. Sama ini ada jembatan di bawahnya. Ada jalan tuh.
Kalau di kota Jogja, Pelengkung ini artinya adalah gapura yang berada di benteng pertahanan. Di sini juga sama, jadi Pelengkung ini berada di benteng pertahanan. Namun kebetulan di atasnya ada saluran irigasi, jadi orang-orang mengiranya Pelengkung itu adalah jembatan untuk kali yang berada di atas jalan raya. Padahal itu disebutnya aquaduk atau jembatan air. Saluran irigasi ini punya dua fungsi. Selain untuk penyiraman tanaman dan penggelontoran limbah rumah tangga, juga berfungsi sebagai benteng pertahanan. Makanya dibangun tinggi seperti tanggul. Dikutip dari beberapa sumber, untuk tempat pejalan kaki yang kita lalui sekarang ini baru dibangun atau direvitalisasi sekitar tahun 2015. Sama tempat yang kayak gini, syahdu ya, jalan sambil liatin kali gitu. Bisa main perahu-perahuan. Ini kalau dulu sih kita balapan perahu nih. Dulu di Depok rumah saya gotnya masih bagus tuh, masih lebar, masih ngalir, airnya juga masih deres, masih jernih. Di beberapa titik itu ada tempat-tempat istirahat kayak gini. Jadi kalian gak usah khawatir kecapean bisa istirahat, ngobrol-ngobrol, makan bekal. Idih, enak banget itu. Makan mie yang kotak isinya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi nih, jam 6:07. Dari sini ke alun-alun masih 1,2 km lagi. Nih. Cakep dah. Nih banyak juga yang jogging. Oh nih Rindam 4 di Ponegoro. Ada bunga bagus nih. Bunga apa ini? Bunga trompet, bunga telolet. Cakep banget ya. Sebelah kanan tuh gugusan pegunungan. Ini kalau dibikin wisata arum jeram gitu bagus sih, yang pakai ban itu loh, menyisiri kan dari ujung sampai ujung sono. Seru loh. Dan semalam itu saya tidur jam berapa ya? Kayak jam 8:30 deh. Terus tadi bangun jam 3. Nah, jadi cara saya merubah pola tidur yang tadinya kebalik menjadi normal seperti ini, yaitu ngetrip. Ngetrip tapi ada di satu momen, misalnya kalian siang ngantuk banget nih. Nah, itu sebisa mungkin jangan tidur, tahan aja sampai nanti pas udah sore lah, atau maghrib di atas jam 6, jam 7 gitu. Udah tidur tuh, insya Allah bakal normal lagi sih. Kalau saya kemarin gitu ya, dan ini udah kembali normal lagi, bisa ketemu matahari lagi, udah nggak puyeng lihat matahari. Asli gak enak sih pola tidur kebalik tuh. Kita kayak pengen keluar pagi nih, tapi kondisi udah pusing gitu. Nah, ini kita udah sampai di ujung ya, di ujung jogging track ini. Ini udah habis, udah nggak ada lagi di depan sana. Dan ini tuh unik ya, tadi kan kita di jalan yang tinggi ya. Nah, tembusannya tuh jalan yang rendah, jadi ini sejajar sama jalan raya gitu. Dan ini nggak tahu aliran ini bakal kemana. Apa kita ikutin kali ya? Nah, ini udah habis deh sih sampai sini teman-teman. Apa mungkin ada lagi tembus ke sana setelah ini? Wih, asik nih. Oh, gedung wanita, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Magelang, KPPN Magelang. Ini bersih banget kotanya. Pengadilan Negeri Magelang kelas 1B. Sini belok kanan ngarah ke alun-alun. Nah, ini dia alun-alun Magelang, teman-teman. Widih, ada Eger juga di sini. Yoi. Eger kayak udah di mana-mana ya. Lumayan besar loh Egernya ini. Mungkin dekat jalur pendakian kali ya. Jadi dibikin sekomplit mungkin. Oh, ini ada angkot juga di sini teman-teman. Angkot nomor 4. Sama itu ada Gardena. Gardena itu kayak mall gitu ya. Nah, ini nggak tahu mau dibikin apa itu ya. Yang ada keren di sana. Kayak rumah sakit atau hotel. Nah, ini dia, kita udah sampai di alun-alun Magelang. Yoi, selamat datang di Magelang teman-teman.
Barangkali ada yang orang Magelang, monggo. Oke, saya mau makan dulu kayak di situ. Ada bakso, ada kupat tahu, ada sop buah. Cuma masih pada tutup sebagian. Mungkin nanti agak siangan lagi bukanya, jam 7-an. Oke teman-teman, nih kita makan dulu karena saya semalam belum makan, jadi udah lapar aja nih. Pakai soto manasi, soto ayam manasi. Jadi nasinya udah dicampur sama pakai teh hangat. 2,5 km dan 4.000 langkah untuk hari ini, mantap. Oke, ini jam 6.54 dari toilet. Toiletnya enak, bersih banget. Bayar sih 2.000, cuma bersih. Bisa buat mandi juga. Kita lanjut ke Bukit Tidar yuk. Dari sini ke Bukit Tidar 2 kilo. Kita jalan lewat kiri sana. Di Jawa itu setiap alunan pasti ada pohon beringin ya. Di tengah-tengahnya. Ini di depan ada Bank Jateng. Kita belok kiri sini. Oh ya, itu ada Masjid Agungnya di sana ya. Masjid Agung Magelang. Seperti biasa di sisi barat alun-alun, kalau di Jawa tuh pasti ada Masjid Agung. Oh iya. Oh ini kanal irigasi yang tadi nih, yang kita lewatin. Nah, oh ya lewat sini, itu jalanan. Tadi kita masuk belok kiri. Nah ini ketemu sama aliran lagi. Nah ini nggak tahu di mana tembusannya. Tapi ini kita nggak tahu ya, ini masih aliran kali yang tadi dari sana apa enggak? Apa beda? Kayaknya lebih gede deh. Nah itu suara apa itu? Suara trompet. Nah kita coba masuk sana tuh. Sini ada jalan lagi teman-teman. Yoi. Nah itu udah kelihatan tuh Bukit Tidarnya. Nanti kita ke sana. Ada kucing. Kucing. Wih. Oh ini ada jalan lagi ke bawah. Kita lurus saja. Udah habis. Tak ada lagi tembusannya. Nggak bisa, soalnya juga nyebrang. Itu lurus ada jalan lagi ternyata. Jadi kita nyeserin ini aja lah. Oh di pagar ding, ditutup. Nah nih tadi saya ke atas ini teman-teman. Oh banyak warung juga di sini, tapi masih pada tutup. Mungkin bukanya nanti, agak siangan. Ini kayaknya baru nih. Hotel. Buset, tinggi banget. Terus juga masih bersih bangunannya. Wah ini ada garden stick sebelah kiri, tempatnya klasik. Oh ini Red Doors near alun-alun Magelang. Tadinya mau nginep di sini, cuma harganya nggak masuk. Dia 200 berapa gitu. Becak masih banyak di sini. Ini ada Istana Empe-Empe, ada Janji Jiwa. Untuk menghemat waktu, akhirnya saya pesan ojek online. Untuk pintu masuk ke Gunung Tidar, kalian ketik aja di Google Maps pintu masuk Gunung Tidar. Oh ini yang umum ya? Kalau yang udah tahu lewat belakang sana? Arah sini pada lewat sini ya. Oh gitu. Oh iya, bis di situ ya. Tadi itu terminal kan ada terminal kecil loh. Magarsari itu. Iya. Kalau belakang nanti ada jalanan lagi mas ya? Ada. Nurutin ini aja. Oh. Itu yang tadi itu. Oh gitu. Sendiri ya.
Ya, makasih ya Mas, nanti tipnya di ini ya. Oke. Baik banget sih abang. Oh, bayar dulu pintu masuk. Bayar 5.000 kok nggak salah. Misi. Satu orang Mas. 5.000. Mas, di atas ada warung nggak ya? Ada ya? Mas, maaf ya nggak ada duit kecil. Kris bisa nggak ya? Kris aja deh ya? Yaudah deh, kris aja deh. Tapi ini 24 jam katanya Mas ya? Oh iya. Kris aja deh Mas. Nih, oh ada makom juga sini. Puncak Tidar. Jadi tiketnya 5.000 dan ini bisa kris ya bayarnya. Estimasi naik itu katanya sekitar 15 menit teman-teman. Kita coba ya. Jam 8:07 dari 6.704 langkahnya, 6.700. Di sini kita disuguhkan dengan foto kebun raya Gunung Tidar tempo dulu yang sedang digunakan untuk parade dalam menyambut hari ulang tahun Ratu Wilhelmina pada tahun 1920-an. Dan di sepanjang jalan ini juga banyak makam-makam Tionghoa ya. Ini ada makamnya Chen Wiyep. Nah sayangnya setelah saya searching nama ini di Google gak muncul apa-apa ya. Jadi saya nggak tahu beliau siapa. Yang pastinya bukan sembarang orang sih yang dimakamkan di sini. Oh ini ibu yang bersih-bersihin. Bu, misi ya Bu? Oh, enggak. Wih, ini pohonnya besar-besar nih. Usianya mungkin udah ratusan tahun kali ya. Pohon itu kan bisa diukur usianya dari ketebalannya. Ini kalau tebalnya segini sih udah puluhan atau mungkin ratusan. Tuh, gede banget. Tapi banyak sih bapak-bapak, ibu-ibu yang naik. Harusnya kalian kuat juga. Ada warung, ada shelter juga di sini. Kayaknya nih ngubungin jalur ini sama jalur yang kanan deh. Soalnya ada 2 jalur. Gunung Tidar, Kota Magelang. Ada toiletnya juga. Ya lumayan sih toiletnya. Padahal nggak ada. Ini tuh 24 jam Bu? Iya, 24 jam. Iya. Tapi malam ada yang naik emang? Oh ziarah ya? Iya. Oh. Kadang kan datangnya nggak bisa diprediksi gitu ya? Iya, dari sana kalau Jawa Timuran biasanya hari Jumat. Oh Jumat pasti Iya, rame. kadang sampai. Ya udah Bu, makasih ya. Ya, terima kasih. Ini beli ini 5.000. Di atas ada musola sama WC umum. Jangan terlalu lama, pohon tumbang. Ngeri juga ya. Nah, di sini kita akan bertemu dengan penunjuk jalan. Kanan arah masjid, makom. Terus jalur puncak juga bisa lewat kanan. Lurus itu ditutup. Petutur luhur. Ini juga bisa nih ke Gardu Pandang. Taman Elang Jawa, Puncak, Makom Mbah Semar. Ini ada warung, tempat checkpoint lagi. Banyak tempat duduk. Ada tupai. Wah, ada musola, tempat wudhu. Wudhu di bawah, masjidnya di atas sini. Rute selanjutnya, Puncak Tidar. Wisata religi. Makam Syekh Subakir. Ah, ini udah enak nih jalan, udah datar. Berikutnya ada makam Kiai Sepanjang. Setelah saya baca-baca, ternyata makam Kiai Sepanjang yang ada di sini bukanlah makam manusia, melainkan makam senjata, yaitu tombak yang digunakan oleh Syekh Subakir untuk melawan setan roh-roh halus di tanah Jawa, terutama di Gunung Tidar ini. Jadi kalau di Jogja itu kiai artinya adalah benda pusaka yang memiliki nilai spiritual. Oke, ini udah sampai di titik tertingginya 480 mdpl. Ya, kita udah sampai.
Total 20 menit dari bawah. Oh, banyak monyet. Kita jalan dulu. Ini banyak yang jual pernak-pernik, jual kalung, ada baju. Oh, ini deh kayaknya paku Jawanya. Paku Jawa, Pulau Jawa, paku bumi. Gila. Ini dia Tugu Paku Bumi Tanah Jawa atau Tugu Pakuning Jawi. Jadi disinilah letak atau pusatnya Pulau Jawa, teman-teman. Gokil. Bentuk tugunya sangat sederhana, ketinggiannya cuma 2 meter aja. Dan diceritakan pada zaman dulu, Pulau Jawa ini kondisinya masih nggak stabil, sering goyang. Maka supaya Pulau Jawa kokoh, ditanamlah paku bumi ini di atas Gunung Tidar oleh Syekh Subakir, ulama asal Persia. Tidar memiliki arti mukti dan kedadar. Mukti yang artinya berhasil dan kedadar yang artinya ditempa atau diuji. Maknanya adalah siapapun yang kesini berarti dia telah berhasil diuji atau menghadapi ujian. Nah, kalau kita perhatikan di tugu ini, di ketiga sisi atasnya itu ada tulisan aksara Jawa yang berbunyi sa. Sa ini artinya sapa salah saleh. Pepatah Jawa yang artinya kebenaran akan selalu terungkap dan keburukan tak bisa disembunyikan selamanya. Kemudian di sini juga ada beberapa monumen lainnya seperti monumen yang di depan kita ini, yaitu Monumen Akmil atau Akademi Militer. Karena di puncak Gunung Tidar ini juga digunakan untuk tempat penggemblengan calon-calon militer. Kemudian juga ada Monumen Tanah Air Satu Bangsa yang dibangun pada tahun 2017 untuk memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS yang diselenggarakan di Kota Magelang. Berarti total 20 menit. Total angka 700 angka, ketinggian 500 mdpl. Daftar yang menyumbang dan air dalam pembangunan monumen Tanah Air Satu Bangsa. Oh, ini ada dalamnya. Ini ada monumen bumi. Oke, sekarang kita coba ke monumen yang satu ini. Ini nggak tahu ya monumen apa, kita coba lihat. Kayaknya sih ini bisa buat ngibarin bendera. Ada talinya di situ. Oh, ada lagi di sana ya ternyata ya. Ada banyak loh di atas ini. Ini ada Taman Elang Jawa. Kayaknya tuh makam deh. Kayaknya tuh makam. Di situ makam. Nih Taman Elang Jawa. Oh, ini gardu pandangnya mungkin ya. Di situ. Nah, ini monumen apa? Enggak ada namanya. Enggak ada informasi keterangannya. Yoi. Ini apa maksudnya? Kayak sayap. Lagi-lagi nggak ada keterangannya. Sini ada angka Romawi. Ini berapa? Ayo, 12, 11, 10, 9, 8. Oh, di bawah ada lagi, friend. Oh, jadi jalan yang ini sama jalan yang ini itu bukan jalan umum. Ini jalan buat Akmil, kata si bapaknya tadi. Nih ya. Oh, ini apa ini? Pohon kalpataru ditanam oleh Presiden Republik Indonesia Susilo. Oh, SBY 2014. Tuh masih segini pohonnya. Mohon maaf, bukan jalan turun pengunjung wisata. Jadi kita turunnya lewat tempat yang tadi itulah. Gitu. Di sini nih kerajaannya, kerajaan monyet. Yoi. Banyak banget monyet-monyet.
Oke teman-teman, nih jam 9:03 kita turun. Kira-kira berapa menit nih sampai ke bawah? Tadi kan berangkatnya 20 menit, 22 kok nggak salah, 700 langkah. Nah ini dari 8.169 nih di sini. Kira-kira nyampe bawah berapa langkah nih? Oh, jalan naik sama jalan turunnya dipisah. Tadi kan kita naiknya lewat sana. Nah ini ada makom di sini. Jadi turunnya lewat sini. Jadi biar gak crowded, biar nggak berpapasan-papasan gitu. Biasanya sih turun tuh lebih capek ya. Biasanya karena kita nahan badan juga. Kalau sepi gini enak. Jadi buat teman-teman yang mau kesini, saran saya sih hari-hari biasa aja. Tapi ini terhitung sepi sih walaupun minggu. Oh iya, ini yang tadi tembusannya jalan naik. Oke, ini saya coba turun tanpa istirahat ya. Kira-kira berapa menit nih? Ya. Oke teman-teman, nih jam 9.13 berarti 10 menit kita turun. Ternyata sangat cepat dibandingkan naik tadi 20 menit ya. Ini tanpa berhenti-berhenti, gas terus, tanpa foto-foto. Dan bagi kalian yang mau naik ini kuat-kuat aja karena dari tadi banyak ibu-ibu bapak-bapak yang naik juga. Sampai juga. Alhamdulillah. Nah ini dia, ada yang jual minuman. Cimol Bojot. Lewat mana ya? Keluar ya? Lewat sini kayak bisa. Lewat sini terus belok kanan. Kayak sama aja sih tembusannya. Oh iya tuh, jalan raya tuh di depan dah. Oke teman-teman, ini jam 9.17. Kayaknya habis ini saya mau langsung pulang aja ke penginapan, mandi, beres-beres, nanti perihal nambah atau enggak ya lihat nanti aja deh. Di sini juga ada angkot 8 ya. Angkot 8, angkot 2 lewat sini juga nih. Ini angkot 2 nih. Angkot 8, duduk dulu deh. Nah pokoknya tembusannya di jalan ini, itu kalau kanan ke arah Artos, Magelang, kiri ke arah penginapan kita, ke arah alun-alun. Jam 10 ke penginapan. Jam 10 ke penginapan. Ini lewat Boton ya Pak? Ya. Baik teman-teman, saya rasa sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa mengobati rasa rindu kalian yang udah lama nggak pulang ke kota Magelang. Buat teman-teman yang penasaran selanjutnya saya akan kemana, bisa ditunggu aja video berikutnya. Nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi kalau videonya sudah di-upload. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.